Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahayu, NPM 172151161. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar di SMP Negeri 12 Bandung, yang disusun oleh Eka Hoirani Hasibuan. Beliau adalah seorang dosen tetap jurusan Pendidikan Matematika FITK UIN Medan. Langsung saja kita mereview jurnalnya. Yang pertama, efektivitas judul jurnal. Nah, jurnal ini berhasil merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel, tidak memunculkan objek penelitian secara spesifik, serta mencerminkan aspek kebaruan. Yang kedua, kandungan abstrak. Jurnal ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik. Tujuan penelitiannya pun terdapat pada abstrak, yaitu untuk menggambar kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran pada subjek membangun ruang sisi datar dalam pembelajaran matematika. Namun sayangnya, metode penelitian tidak dijelaskan dalam abstrak, serta hasil penelitian dan simpulan pun tidak dijelaskan dalam abstrak. Implikasinya, siswa kelas 8 SMP Negeri 12 Bandung. Yang ketiga, kata kunci. Nah, kata kunci ini sudah memenuhi kriteria spesifik dan menggambarkan isi jurnal, di mana kata kunci pada jurnal ini ditulis dengan bahasa Inggris yang artinya kesulitan belajar matematika siswa dan bangun ruang sisi datar. Lalu yang keempat, keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Dapat dilihat pada jurnalnya tidak terdapat gambar, tabel, maupun persamaan. Ya, dilihat. Lalu yang kelima, penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, dilihat dari jurnal ini, istilah-istilah dalam jurnal sesuai dengan standar baku atau KBBI dan kamus. Struktur kalimatnya pun sesuai standar baku, dan paragrafnya tidak berisi hanya satu kalimat. Lalu yang keenam, latar belakang jurnal. Nah, latar belakang jurnal ini menggunakan prinsip segitiga terbalik, di mana pembahasan dari umum ke khusus. Berdasarkan latar belakang jurnal, penelitian tertarik untuk mengetahui lebih dalam kesulitan-kesulitan yang ditemukan pada siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar, sehingga sangat penting untuk dikaji lebih dalam dengan tujuan agar prestasi belajar matematika siswa dapat lebih meningkat ke depannya. Lalu kecukupan state of the art. Nah, jurnal ini tidak mengaitkan dengan pengetahuan terkini dan tidak mencantumkan referensi state of the art. Kejelasan gap analisis. Jurnal ini tidak mencantumkan apa yang sudah dilakukan dan tidak mencantumkan apa yang perlu dilakukan. Kesembilan, kejelasan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam kesulitan-kesulitan yang ditemukan pada siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Lalu ke-10, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alami bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar. Nah, metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Subjek penelitian pada jurnal ini
Sesuai dengan metode kualitatif, maka yang menjadi subjek penelitiannya dipilih secara surposif, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 12 Bandung. Lalu, teknik pengumpulan dan analisis datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Lalu yang ke-11, pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara, yaitu menunjukkan bahwa kesulitan belajar matematika disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah masalah tingkat kecerdasan. Ada beberapa siswa yang dengan mudah dapat menerima dan memahami penjelasan guru mengenai topik matematika yang diajarkan, khususnya dengan ruang sisi datar. Nah, faktor lain disebabkan oleh kerajinan siswa untuk mau belajar dengan keras dan gigih, serta kerajinan siswa untuk mau mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari di sekolah umum. Namun, untuk beberapa siswa tidak demikian. Nah, ada beberapa siswa cenderung untuk malas mengikuti mata pelajaran matematika yang disebabkan beberapa siswa memang tidak menyukai mata pelajaran matematika gitu. Nah, motivasi belajar matematikanya kurang, sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran matematika, terkhusus bangun ruang sisi datar. Nah, faktor selanjutnya disebabkan oleh latar belakang keluarga. Kecenderungannya adalah orang tua siswa terkadang tidak peduli dengan perkembangan belajar anaknya di sekolah, kurang peduli dan akan kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh anak mereka dalam belajar. Nah, kesulitan-kesulitan belajar matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar adalah siswa tidak memahami secara benar bagaimana menemukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Siswa juga terkadang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang terkait dengan volume limas. Nah, beberapa siswa juga mengalami kesulitan membedakan diagonal ruang dan bidang diagonal pada kubus dan balok. Langsung saja pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pelajaran ini yaitu kesulitan-kesulitan belajar matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar adalah siswa tidak memahami secara benar bagaimana menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Siswa juga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang terkait dengan volume limas. Nah, beberapa siswa juga mengalami kesulitan membedakan diagonal ruang dan bidang diagonal pada kubus dan balok. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, setelah dilihat dan dihitung, pada jurnal ini terdapat 11 sumber atau 11 referensi. Menurut saya itu sudah cukup baik karena pada derajat kemutakhirannya bahwa banyak referensi minimal 10, sedangkan pada jurnal ini ada 11 referensi. Terdapat 11 referensi. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.